Halo semua, kembali lagi sama saya. Ketemu lagi di pertemuan 2 untuk mata praktikum jaringan komputer. Nah, hari ini kita bakalan ngupas tentang IP address yang sebelumnya udah dibahas sedikit di pertemuan pertama. Kita ulas sebentar. Di pertemuan pertama kemarin kita belajar pengenalan jaringan komputer, topologinya, komponennya, terus kita bahas sedikit tentang IP address-nya juga. Nah, sekarang kita bakal ngebahas IP address dan subnetting. Langsung aja kita mulai ya. IP address. IP address itu apa sih? IP address merupakan alamat logikal pada komputer yang digunakan sebagai komunikasi di dalam jaringan. Jadi kan kemarin jaringan itu kumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain yang dapat saling bertukar informasi. Nah, di sini mereka dapat bertukar informasi itu menggunakan IP address. Nah, IP address itu sistem pengalamatan terbagi terbagi jadi dua. Ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Yang IP address versi 4 itu terdiri atas 32 bit, sedangkan yang IP address versi 6 itu 128 bit. Dan menggunakan sistem bilangan biner dan bilangan desimal. Lanjut, nah saya di sini bakal ngejelasin IP address versi 4 aja karena memang yang sedang dipakai itu IP address versi 4. IP address versi 4 ini terdiri dari IP address dan subnet mask. Terdiri dari 4 oktet atau 32 bilangan biner. Nah, ini contohnya 255, 255, 255, 0. Nah, ini itu disebutnya bilangan desimalnya. Nah, ini bilangan biner. IP address terdiri dari network ID dan host ID. Terdiri dari network address, IP valid, dan broadcast address. Ada juga prefix atau CIDR, classless interdomain routing, yaitu notasi sebuah subnet mask. Nah, saya bakal simulasiin. Sebelumnya tadi kan dibilang IP address itu terdiri dari 4 oktet. Nah, ini yang dimaksud oktet ini ya ininya 4 blok atau bisa dibilang juga 4 blok. Nah, setiap oktet ini terdiri dari 8 bit. 8 bit itu apa sih maksudnya? Nah, 8 bit ini nih angka. Kalau kita hitung itu 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Ini yang disebut tadi ada 32 bit gitu. Nah, untuk desimalnya setiap satu oktet itu desimalnya 255. Jadi maksimalnya setiap oktet itu 255 atau 255. Jadi untuk desimalnya itu dimulai dari 0, range-nya itu 0 sampai 255. Gitu. Nah, 255 ini kok bisa dapat 255? Itu caranya gimana? Jadi kita ambil sampelnya dulu satu oktet. Nah, ini kita ambil sampelnya satu oktet, kita jajarin, kita panjangin sedikit ya. Ini ada 8 bit. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 bit. Nah, semuanya ini kita bakal hitung gimana caranya dapetin si 255 ini. Mungkin salah satu dari kalian udah hafal banget gimana cara dapetinnya, atau kita kupas sedikit aja buat yang belum paham. Nah, kita coba perhitungkan ini dikali oleh 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Jadi, 1 dikali 2 pangkat 0. 1 ini yang mana? 1 ini posisinya yang paling sini ya. Yang ini. Nah, ini berurutan. Yang ini, 1 yang ini, yang ini. Dia berurutan nilainya. Selalu kayak gitu, selalu berurutan. Kayak gitu. 1 dikali 2 pangkat 0. Ya, 2-nya jelek banget, guys. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 0 itu 1. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 1 kali 1 sama dengan 1.
Lanjut, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan berapa? 2. Nah, ini hasilnya, biar cepat. Sorry, salah. Nah, 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1. 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8. 1 dikali 2 pangkat 4 hasilnya 16. 1 dikali 2 pangkat 5 hasilnya 32. 1 dikali 2 pangkat 6 hasilnya 64. Dan 1 dikali 2 pangkat 7 hasilnya 128. Loh, ini belum ada yang 255. Nah, ini semua dijumlahkan hasilnya itu 255 gitu. Jadi dari mana IP ini bisa 255? Ya, ini penjabarannya. Jadi berurutan, sekali lagi harus berurutan ya. Nah, ini juga berlaku buat dia. Jadi sama. Tinggal ingat aja dia 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 gitu. Kak, kan nggak selamanya bilangan biner itu cuma 1, kali aja belakangnya 2 atau 0. Sama aja. Kalau misalnya kita misalkan ini 0. Kita coret ini 0. Ini 0. Ini 0 juga. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kalau ini salah, ini 0, udah 0. Kak, gimana caranya kalau misalnya dia cuma 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0? Ya udah, berarti tinggal dihitung lagi 0 dikali 2 pangkat 0. Nah, gampangnya kan semua bilangan 0 itu kalau dikali hasilnya 0. Jadi kamu cukup fokus sama yang bilangan binarnya 1 aja. Jadi, oh satunya ini urutan yang ketiga, berarti dia 2 pangkat 2, hasilnya 4. Gitu. Berarti misalnya di sini 255, 255, 255,4. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan dibilang IP address itu terdiri dari network ID sama host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut berada. Sedangkan host ID itu menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP lainnya dalam jaringan tersebut. Pembagian network ID dan host ID tergantung pada subnet mask. Subnet mask dibagi berdasarkan kelas IP address. Nah, ini kelas IP address. Sebenarnya kelas IP address itu ada 5, A sampai E. Cuma saya akan menjelaskan A sampai C aja. Di sini tadi kan saya sebutkan ada 4 oktet. Kita ulang lagi ya, 4 oktet. Nah, untuk kelas A itu dia kan tadi dibilang ada network ID dan host ID. Kita ibaratkan network ID itu N, host ID itu H. Untuk kelas A, network ID-nya itu ada di oktet pertama dan setelahnya itu host ID. Ini untuk kelas A. Kalau untuk kelas B, dia networknya itu ada di oktet pertama dan oktet kedua. Oktet ketiga dan oktet keempat itu dia host ID. Dan untuk yang kelas C, network ID-nya itu ada di 3 oktet pertama atau network ID-nya itu di 3 oktet pertama. Host ID-nya tuh hanya 1 oktet di terakhir. Gitu. Jadi di sini bilang kelas A network ID-nya ada 8 bit. Kenapa 8 bit? Ya karena dia network ID-nya ini tadi yang kelas A ya. Network ID-nya itu ada di oktet pertama aja. Sisanya itu host ID.
Makanya host ID-nya ada 24 bit. Tadi ingat kan, satu oktet ini isinya 8 bit. Nah, karena host ID-nya itu ada di 3 ini, 3 oktet, jadi 8 dikali 3. Hasilnya 24. Nah, sama juga dengan yang kelas B. Yang kelas B itu network ID-nya ada di oktet pertama dan kedua. Dia jadi 8 dikali 2, ada 16. Host ID-nya itu ada di oktet ketiga dan oktet keempat. Jadi 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, untuk yang kelas C, host ID hanya ada di oktet terakhir. Nih, jadi dia network ID-nya banyak. Network ID-nya itu ada 3 oktet. Jadi totalnya ada 24 bit. Nah, untuk host ID-nya itu hanya 1 oktet. Jadi hanya 8 bit kayak gitu. Jadi kan tadi maksimal di dalam desimal jika kita berubah dalam desimal jika kita ubah dalam desimal, 1 oktet itu maksimal menampung 255. Nah, tadi kan itu host ID itu untuk komputernya. Jadi kalau misalnya ada suatu jaringan yang komputernya yang terhubung itu masih dalam jumlah 200. Nah, ini bisa masih pakai kelas C. Tapi kalau udah lebih dari 255, nah nggak bisa lagi tuh dia pakai kelas C. Dia pembagian IP-nya di kelas B kayak gitu. Jadi kelas A itu network ID-nya sedikit tapi host ID-nya banyak banget. Tapi kalau kelas C itu network ID-nya banyak tapi host ID-nya terbatas kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada prefix atau CIDR. Biasanya sih ngomongnya prefix atau banyakan orang sebenarnya nyebutnya netmask. Nah, ini tuh cara penulisan subnetmask dari sebuah subnetwork dengan cara mengubah notasi subnetwork dari desimal ke biner, kemudian menghitung jumlah total nilai biner yang ada. CIDR merupakan cara pengganti atau alternatif dalam klasifikasi alamat IP kelas A, B, C, D, hingga E. Nah, tadi kan kelasnya ada banyak nih. Jadi gimana caranya orang tahu ini kelas apa, kelas apa, kelas apa gitu. Nah, ini namanya ada si prefix ini. Gimana caranya kalau dilihat dari bahasanya tuh kayak, aduh apaan sih ini, nggak ngerti lah aku, hamba tidak mengerti. Kita langsung ke simulasinya aja. Nah, prefix itu kalau kalian pernah lihat ada IP misalnya 192.168.1.2 misalnya slice 26. Nah, yang disebut dengan prefix itu yang bagian sini. Ini namanya prefix. Nah, ini juga ini prefix. Jadi tuh dia kayak notasi cuman buat ngegantiin subnet mas itu tuh IP-nya tuh kelas berapa gitu. Nah, angka ini tuh dari mana? Dia itu dari kalau dilihat dari 4 oktet ini jumlah dari angka satunya. Kita bisa lihat di sini kan 1 oktet ada 8. Nah, ini terisi semua dengan angka 1. Nah, ini juga 8 terisi semua angka 1. Ini juga 8 terisi juga semua angka 1. Di sini ada 8 dikurang 2, nolnya karena ada 2 berarti 6. Jadi angka satunya yang di oktet terakhir ini ada 6. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 6, 30. Nah, jadi itu caranya bedain si prefix. Nah, ini juga sama. Ini 8, 8, 8. Nah, ini nggak ada sama sekali ya, 0. Jadi 8 dikali 3 itu 24. Kayak gitu. Nah, loh Kak, ini kan prefix. Gimana cara masukin ke kelasnya? Balik lagi tadi. Kelas untuk kelas A itu awalnya itu kan tadi nih
Nah, ini. Kelas A itu kan network, host, host, host. Kalian bisa lihat ini dan ini. Jadi ketika oktetnya itu full sampai 255, nah kalian hitung aja deh tuh. Kita balik lagi ke sana ya. Nih, yang ini oktet pertama 255. 55. Oktet keduanya juga 255. Oktet ketiganya 255. Nah, oktet keempatnya berapa nih? 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Gampangnya, karena ngitungnya kan terlalu banyak, tinggal lihat aja nih nolnya berapa. Nolnya di belakang cuma 2. Nah, 2 itu kan 1 sama 2. Tadi hasil dari yang ini loh, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini maksudnya. Nah, berhubung dia 0, berarti kan 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Nah, berarti sama aja tuh, kan kalau satu full itu kan 255. Nah, ya udah tinggal dikurangin aja nih. Ini kan harusnya ngisi 1, ini ngisi 2. Ya udah kurangin 3 aja. Berarti 25 berapa? 252. Nah, ini masuknya itu ke kelas C. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini dia. Ini prefiksnya. Berarti dari sini ke sini itu kelas apa? Dari sini ke sini itu kelas apa? Dari sini tuh ke sini. Dari sini ke sini kelas apa? Kayak gitu. 1, 2, 2. Nah, ini. Dari sini ke sini. Nah, kan kalau ngapalin gini ya rada ribet juga kan. Ya udah, cara ngitungnya kayak tadi. Nah, subnetting, kita masuk ke subnetting. Subnetting itu apa? Subnetting itu kayak pengelompokan pembagian IP gitu. Jadi kalau misalnya udah ada banyak host ini kan namanya IP nggak boleh sama dong ya kan. Nah, jadi kalau udah eh, ada satu jaringan yang harus di-build, terus hostnya udah banyak. Nah, butuh subnetting nih buat mempermudah. Nah, subnetting ini juga bisa kayak fungsinya tuh biar pengiriman data itu lebih cepat karena dia diblok-blokin. Ya, jadi ibaratnya kayak gini. Ada satu perumahan, jalanannya panjang nih. Ada banyak rumah. Kita ibaratkan rumah-rumah ini tuh host-hostnya. Host-host. Nah, ini network kan. Networknya gede banget. Host, host, host. Nah, hostnya itu ngacak nih. Ngacak. Banyak lah pokoknya ngacak. Jalurnya cuma satu lagi ngacak tuh kan. Nah, terus ibaratkan ini rumah di satu perumahan. Ada satu host yang mesen online, belanja online, misalnya dia di sini. Terus ada kurir datang. Kurir, oh kurirnya keren bawa mobil. Kurir datang, mau ngantar paket. Paket. Dia bakal lama banget nyari host yang mana karena urutannya itu tidak beraturan. Bener-bener acak-acakan. Jadi kayak misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 8 loh. Kan nggak berurutan. Nah, jadi dia bakalan kayak lama banget. Aduh, mana nih rumahnya? Keburu hujan badai. Udah lama dia muter ke sini, nggak ketemu, ke sini nggak ketemu, ke sini nggak ketemu, ke sini nggak ketemu. Nah, subnet mas itu pengibaratannya kayak ngeblok-blokin IP-nya itu. Jadi misalnya kayak gini, rumah tuh kan udah keren tuh guys. Udah ada blok-bloknya kan. Nah, ini. Misalnya ini rumahnya di sini, di sini, di sini, di sini ada rumah, di sini ada rumah, di sini, di sini ada rumah. Di sini rumah, rumah. Nah, nanti ada yang namanya subnet mas. Subnet masnya itu tuh udah kayak gangnya gitu loh.
Jadi nama gangnya itu subnet mas. Subnet mas itu gangnya. Misalnya di sini subnet mas, di sini ada subnet mas, di sini ada subnet mas, ini ada subnet mas. Jadi ketika ada si kurir datang, walaupun kurir naik sepeda, dia bakal nganterinnya cepet. Karena dia udah lihat nih, oh ini subnet masnya misalnya 192.168 titik 1.1 misalnya. Oh subnet masnya ini net masnya ini. Ya udah dong, dia tinggal cari aja. Setelah diblok-blokin kan dia cuma tinggal ngecek 4 ini doang nih. Coba kalau di sini, kalau nggak dibagi, kan banyak tuh dia harus muter-muter. Nah ini tinggal cari aja. Oh cek di sini, oh bukan. Cek di sini bukan. Cek di sini bukan. Oh yang ini berarti. Nah udah tinggal masuk ke gang ini. Tinggal cari deh nanti host ID-nya berapa atau nomor rumahnya tuh berapa. Misalnya 192.168.1.5. Oh iya berarti yang kelima nih. Mana nih 5? Oh tambahin dulu 1 di sini. Nah, di sini dia akan nanti ke situ gitu. Jadi fungsinya subnetting tuh itu. Nah, ini cara subnetting tuh gimana? Nih, kita harus nentuin satu jumlah subnet mask. Ibaratnya jumlah gangnya nih, mau ada berapa nih? Ada berapa nih jumlah gangnya? Mau bikin perumahan, gangnya ada berapa gitu kan. Terus kita tentuin nih jumlah host per subnet, jumlah rumah-rumah per gang. Jadi ada berapa gitu. Jumlah blok subnet, terus menentukan alamat host dan alamat broadcast yang valid. Langsung kita ke contohnya aja. Nah, ini ada contoh subnetting. Misalnya dengan IP 192.168.1.0 slice 26. Nah, pertama kalau kita lihat ada kayak gini, kita lihat dulu nih, kita cari dulu dia ini masuk kelas mana. Caranya tadi kita lihat prefiksnya. Oh, prefiksnya 26 berarti angka satunya itu harus berjumlah 26. Nah, ini. Tuh, ada 26. Kita tahu kelasnya di mana. Kita tahu nih subnet masknya berapa. 192 dari mana? Ya ini tadi, yang 1. Karena ini urutannya di sini berarti 1 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 128. Yang ini 1 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kalau dijumlah hasilnya 92 kayak gitu. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita udah ketemu nih subnetnya berapa. Kita udah ketemu. Terus yang harus pertama kita cari itu adalah jumlah subnetnya atau netmasknya. Itu untuk menentukan jumlah subnet menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya nilai biner 1 pada 1 oktet terakhir. Ingat, 1 oktet terakhir. Ini 1 oktet terakhir. Sorry, sebentar. Nah, ini 1 oktet terakhir. Kita suruh cari banyaknya nilai biner 1. Banyaknya nilai biner 1 di 1 oktet terakhir itu ada 2. Jadi, 2X berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jadi ibaratnya kita punya subnetwork yang akan terbentuk adalah 4. Atau kita punya gang nih, 4 nih, punya gang. Lanjut, jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet itu rumusnya 2Y min 2, di mana Y adalah kebalikan kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir. Nah, banyaknya binary 0. Berarti oktet terakhir yang ini tinggal cari nolnya ada berapa. Oh, ini sudah tidak terlihat, guys. Nah, tadi kan satunya ada 2, berarti ya udah kan 1 oktet itu 8. 8 dikurang 2 6. Berarti banyaknya host itu 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 26. 2 pangkat 6 berapa? 64.
dikurang 2, sorry ini bukan 26, salah. Ini harusnya 64 dikurang 2 sama dengan 62 host, kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya cari net mask itu lihat angka 1 di oktet terakhir, terus jadi pangkatnya. Kalau misalnya cari hostnya itu ya udah tinggal lihat angka 0 di net mask terakhir. Terus dipangkatin, jangan lupa dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena nanti 2 IP lagi itu buat networknya sama buat broadcastnya. IP broadcast gitu. Lanjut. Jumlah blok subnet. Nah, blok subnet ini maksudnya gimana? Kan tadi kita udah tahu nih jumlah gangnya berapa atau jumlah subnetnya berapa. Nah, ini tinggal jumlah bloknya. Blok subnet itu 256 dikurang 192 atau nilai oktet terakhir subnet mask 192 ini. Nah, sama jadi 256 dikurang 192 atau 192 sama dengan 64. Jadi subnet berikutnya adalah 64 plus 64 sama dengan 28. Jadi kayak kelipatan 64 gitu loh. Yang pertama itu 0 sampai 64 kayak gitu. Terus 0 64 terus 28 128 terus 192. Jadi kayak kan tadi kita udah ngebagi tuh. Jadi dapatnya 4 subnet mask kan 4 gang. Nah, berapa nih host-hostnya? Bloknya tuh berapa? Satu blok itu tuh ada berapa? Nah, ini jadi dari 0 sampai 63. Terus berarti ini dari 64 sampai ini kan 128. Berarti dikurang 2 126. Ini sorry 127. Kalau broadcastnya dihitung 127, tapi kalau hostnya aja berarti cuma sampai 126. Ini berarti kalau misalnya ini sampai broadcast. Nah, ini itu. Jadi ulang ya, 0 sampai 63. Ini 64 sampai 127. Blok yang ketiga itu 128 sampai 191. Blok yang keempat itu 192 sampai 255 maksimalnya. Nah, lebih gampangnya kita masukin ke dalam tabel. Menentukan alamat host dan alamat broadcast yang valid. Begini caranya. Jadi kita kan tadi nentuin tuh subnetnya berapa atau blok rumahnya tuh berapa. Udah kita nentuin nih, ada 4. 2, 3, 4. Nah, host pertama dan host terakhir dan broadcast. Tadi kan kita udah punya nih 192, nih 192, 168, 1. Kan dimulai dari 0. Yang pertama itu pasti dia subnetnya. Pasti, atau subnet atau netmask disebutnya. Yang pertama itu pasti subnetnya. Dan yang paling terakhir itu pasti broadcastnya. Jadi, total ini udah. Jadi kan ini setelah angka 0 berarti 1. Sebelum angka 63 ya 62. Nah, jadi host pertama dan host terakhirnya itu 192.168.1.1. Host terakhirnya itu 192.168.1.62. Jadi angka belakang 1 sampai 62 itu hostnya. Kayak gitu. Jadi ada 62 host di blok ini totalnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini lanjut. Yang kedua, blok kedua itu ada dari 64, tadi kita tulis 64 sampai 127. Tadi saya bilang di pertama itu pasti net masknya. Net masknya itu pasti yang pertama. Ini. Yang pertama. Nah, 127 yang paling terakhir itu pasti broadcastnya. Nah, udah sisanya tulis 65,
26 gitu. Jadi 27 dikurang 1, 126, 64 ditambah 1, 65. Begitu juga dengan blok yang ketiga. Blok yang ketiga itu tadi kita tulis 128 sampai 191. 128 itu yang awal sebagai subnet di sini. Yang terakhir itu sebagai broadcast di sini. Dan yang awal ditambah 1 sebagai host pertama. Yang terakhir dikurang 1 sebagai host terakhir. Yang keempat ini ada 192 sampai 255. 192 tadi ya kita dapat ini, dan 255 dari mana Kak? Ingat, maksimal desimal itu 255. Dari mana 255 tadi? Yang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sampai 8 itu. Nah, ini yang awalnya subnetnya. Yang paling terakhir itu broadcastnya. Yang awal ditambah 1 itu host pertamanya. Yang terakhir dikurang 1 itu host terakhirnya. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Nah, saya sudah buat contoh di Cisco-nya. Implementasi dari subnetting yang sudah dibuat, maksudnya teknik subnetting. Nah, saya implementasiin ke sini. Di sini ada jaringan topologi star. Ini ada 4 switch, 1 router, dan berapa nih? 8 PC. Di sini PC-nya saya pakai Nah, IP-nya ini kita lihat di sini saya udah setting. Di sini ada 192.168.2 tadi. Saya ibaratkan ini blok yang pertama. Ini blok yang kedua. Ini blok yang ketiga. Ini blok yang keempat. Jadi tuh kayak ini jaringan pertama, jaringan kedua, jaringan ketiga, jaringan keempat. Kayak gitu. Nah, di jaringan pertama tadi kita dapat subnetnya berapa nih? Jaringan pertama itu kita dapat subnetnya, hostnya itu boleh mengisi di antara 192.168.1.1.1 sampai titik 62. Nah, di sini saya isi untuk PC yang ini, PC 0, saya isi ini. Untuk PC yang ini, saya isi segini. Masih dalam cangkupannya dong. Nah, ini subnet masknya tadi yang kita dapat, 192. Yang di sini. Ini. Sebagai subnet masknya. Lanjut, di sini juga sama. Ini yang lihat belakangnya 66 ya. Ini udah di jaringan kedua. Jaringan kedua 66. Kita lihat di sini. Nah, 66. Di sini kan 65 sampai 126. Berarti termasuk dong. Udah. Lanjut. Di sini saya bikin dia 67. Lihat subnetnya masih sama. Nah, ini default gateway-nya. Buat ngenalin, oh ini jaringan si kedua gateway-nya ini. Kayak ibaratnya default gateway itu kayak gerbang gateway. Gerbangnya. Jadi kalau mau masuk ke dalam jaringan yang ini, ya harus tahu gerbangnya. Gerbangnya itu apa? Ibaratnya tuh kayak nama perumahannya. Oh, nama perumahannya sih 65. Kalau yang ini nama perumahannya apa? Yang ini nama perumahannya 1 gitu. Kayak gitu. Dan seterusnya sama, ini juga bisa dicek. Ini 130 saya kasihnya. Di sini 129 sampai 190. Masih sama ya. Di sini 192. Yang PC kelima itu 131. Nah, ini yang terakhir 192, kita cek dulu 192. Oh, di sini host pertamanya dimulai dari 193, host terakhirnya sampai 254. Jadi itu masih ke dalam bagian si blok keempat. Nah, sekarang kita coba kirim surat, kirim ping. Kita ngeping dari sini sampai sini. Kita lihat. Ini masih in progress.
itunya mana ya. Terus oh iya lupa, di sini di routernya harus dikenalin IP-nya nih. Ini fast Ethernet 1 segini. Fast Ethernet 0/1 yang ini. Nah, ini tuh yang mana? Tuh lihat nih. FA01 nih, FA01 tuh. FA01 lihat ya goyang-goyang. FA00 tuh. Itu yang ini FA01 tuh goyang-goyang. Nah, tuh ya jaringannya nih. Tuh, Ethernet 1. Mana tadi? Nah, harus dikenalin tadi default gateway-nya. Kalau nggak dikenalin dia nggak bakal tahu. Ibaratnya tuh kayak ini si kurir, nih si router ini tuh kurir. Dia kalau nggak dikasih ini dia nggak tahu dong perumahannya apa gitu. Jadi eh, dikasih tahu nih gerbangnya, ibarat bloknya nih, nama nama jalannya lah. Ini harus dikasih tahu beserta subnet masknya. Jangan lupa dinyalain. Udah deh, kayak gitu. Sampai sini sudah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.